tidak semua pengguna Dana itu mendapatkan fitur yang namanya adalah dana cicil. Nah, kalian tahu nggak sih untuk di bagian dari dana cicil ini berapa persen ya untuk denda keterlambatan? Nah, itu yang akan kita bahas ya. Jadi sebenarnya dana cicil ini merupakan sebuah fitur pinjaman yang tentunya ketika kita telat bayar itu juga ada dendanya. Nah, dendanya itu berapa persen sih? Itu yang akan kita bahas. Jadi buat kamu yang mungkin sudah menggunakan dana cicil yang pengen tahu, kita akan bahas lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali tentunya bersama saya di channel Pangeran Kodok. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Saya doakan semoga sehat selalu ya, dan saya doakan semoga rezekinya lancar ya, amin. Jadi pada pembahasan kali ini kita masih membahas seputar aplikasi Dana, dimana kita tahu ya di aplikasi Dana itu ada dua fitur yang tentunya ketika kalian memenuhi syarat itu kalian bisa mendapatkan dana instan, yang kedua adalah dana cicil. Ya, tetapi disclaimer terlebih dahulu untuk di bagian dana instan maupun dana cicil yang merupakan sebuah fitur pinjaman yang tentunya kita juga harus bayar cicilannya. Dan di sini kita akan bahas di bagian dana cicil, dan untuk perbedaan di antara keduanya maupun dana instan ataupun dana cicil itu sudah saya bahas lengkap di video sebelumnya. Kalian nanti bisa cek saja. Jadi di sini kita masih membahas seputar dana cicil. Jadi ada denda keterlambatan. Nah, berapa persen sih untuk dendanya kita akan bahas ya. Kita langsung masuk di aplikasi Dana. Jadi untuk kalian yang mungkin mendapatkan fitur dana cicil, karena kan untuk fitur dana cicil ini belum semua ya, artinya fitur dana cicil ini masih dalam proses pengembangan. Hanya beberapa pengguna saja yang bisa mendapatkan ataupun memiliki akses dari dana cicil, yang mungkin tergantung dari keaktifan dari transaksi di aplikasi Dana ya. Jadi seperti itu. Jadi di sini kita langsung masuk di aplikasi Dana ya. Jadi tampilannya seperti ini. Jadi nanti kalau kalian ya mendapatkan fitur dana cicil, nah nanti biasanya akan muncul ya. Jadi apakah ada denda keterlambatan yang untuk di bagian dana cicil? Tentunya ada ya keterlambatannya sendiri. Jadi kita juga perlu tahu ketika kita sering terlambat bayar ya, skor kredit juga akan jelek yang mempengaruhi dari akun kita sendiri. Jadi berapa persen untuk keterlambatan dari dana cicil di aplikasi Dana? Jadi di sini tertera apakah ada biaya keterlambatan jika telat bayar tagihan di dana cicil ya. Jadi di sini memang ada denda ya. Jadi dendanya itu sebesar 0,18% ya sampai 0,27% dari jumlah tagihan sesuai dengan ketentuan. Kemudian denda ini dihitung tiap hari per H+1 jatuh tempo sampai lunas. Nah, contohnya seperti ini ya. Cek contoh perhitungannya di bawah ini. Jumlah tagihan sekitar 100.000. Denda telat bayar di sini yaitu Rp270 per hari. Ya, jadi seperti itu ya. Itu ringkasannya. Jadi 0,18% sampai dengan 0,27%. Denda dana cicil biaya telat bayar ya, contohnya di sini kalau 100.000 Rp270 per hari. Nah seperti itu ya, itu untuk gambarannya. Jadi buat kalian yang mempertanyakan ya, tentu ada dendanya, dan tentunya ketika kita telat bayar ya takutnya ya skor kredit kalian juga akan turun ya, nanti sulit ya buat kalian meminjam lagi di dana cicil. Jadi seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Dan untuk pembahasan dari aplikasi Dana sudah banyak saya bahas ya. Dan untuk dana instan sendiri juga sama ya. Jadi tergantung dari tingkat keaktifan kita ya. Kalau kita rajin aktif, misalkan sering transaksi juga di aplikasi Dana ya, biasanya akan muncul ya. Tetapi itu adalah versinya pinjaman, dimana ya ketika kita meminjam ya tentunya pastinya kita harus mengembalikan, dan jangan sampai lewat tanggal jatuh tempo karena ada denda keterlambatannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang sudah menonton, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.